Ya, wawancara ya. Contohnya Apandi deh. Apandi ini kita bayar contohnya tadi kayak tadi. Apandi kita bayar 26 juta sekian ya kan ya. iya Pak. Ah, kita bayar 26 juta ke Apandi ini, eh, si Apandi sebagai PIC dia ikut kerja atau dia nggak ikut kerja? Artinya dia hanya supervisornya gitu loh. Saya telusurin sih nggak ikut kerja Pak, karena di Berarti dia datanya cuma dititipkan saja. berarti dia hanya supervisornya. Betul Pak. Berarti kalau supervisor rate-nya beda dengan rate anggotanya dia. Seharusnya, karena kalau misalkan saya baca dari ini ya, Ah, harusnya ah. yang di deret ini tuh di baris ini mereka tuh sebagai staff langsung, jadi mereka punya gaji staff. Sedangkan yang Ade Juwana, Ado Sulaiman ini leader. Itu kenapa di breakdown lagi. Ade Juwana habis itu harus ngebagiin ke beberapa orang. Hmm. Nah, maksud saya rate-nya itu kelihatan nggak kalau dari yang waktu Mas Iras wawancara mereka itu kelihatan nggak ya? Nggak ada Pak, saya nggak ada data. Karena agak bingung ya kalau misalnya ya ini kalau menurut saya agak janggal mereka mainkan karena kita nggak punya basic standar yang misalnya pegawai berapa kita harus bayar dia per kilo gitu kan. Jadi kalau saya lihat yang masih ras datanya tadi, ya asumsi saya begini, yang penting angka nominal ini cocok secara garis besar 23 juta, 23 juta, tinggal mereka tempatkan saja waktunya di mana walaupun nggak sesuai, begitu. Nanti dia mainkan saja waktu dan tonasenya begitu. Yang penting secara global dia sama. Nah, ya memang awal langkahnya adalah pertama memang kita harus bikin rate-nya ya. Artinya ya supervisor ya rate-nya berapa, pegawai berapa, tapi itu pun dengan catatan yang pegawai sudah terima dia tidak dapat lagi begitu. Saya ini dulu apa Mas Adriel, mungkin Ya, ada salah pemahaman. Eh, kita, kita tidak bicara di sini kan ada staff, ada yang PHL, TKBM yang outsourcing lah intinya gitu. Nah, ini bukan gaji PIC atau direktur atau admin, nah, bukan itu. Tapi yang dibicarakan ini adalah pekerjaan-pekerjaan outsourcing. Nah, saya mau membayar kepada outsourcing. Nah, outsourcing ini sistem kerjanya ini harian. Beda dengan security. Kalau security kan per bulan. Kita mudah dalam menentukan langsung satu bulan gajinya sekian, 1 juta, karena sehari nggak masuk bisa berkurang 900 ribu, sederhana. Nah, tapi pola kerjanya ini kayak bongkar muat. Nah, bongkar muat ini dibayar berdasarkan prestasi. Seberapa banyak dia angkut, seberapa berapa kilogram dia angkut, maka semakin besar upah yang akan dia terima. Nanti ada perhitungannya itu. Sama 1 kilogram sekian, 2 kilogram sekian, 1 kilogram sekian upahnya. Jadi nanti tinggal dikali berapa. Nah, jadi nanti kalau umpama dia 1 ton dalam 1 hari, tinggal dikali. Nah, tinggal sesuai kemampuan mereka masing-masing. Nah, hanya saja sistem kerjanya mereka ini ada truk datang, yang kerja itu tidak satu orang, bisa dua atau bisa 3 orang. Nah, nanti kan tidak bisa dihitung satu persatu mereka turunkan dari satu truk itu. Tapi dianggap tim, bahwa dalam satu tim itu mengerjakan atau menurunkan satu truk itu. Nanti kalau dalam truk itu ada 1 ton, nah hasilnya katakanlah 1 juta, upah untuk 1 ton itu dihitung per kilogram, yang kerja 3 orang maka dibagi 3. Nah seperti itu. Nah ini setiap hari bisa 10, 20 truk yang masuk, yang bekerja juga menyesuaikan. Satu truk ada yang bisa 2 orang, bisa yang 3 orang. Nah itu yang kemudian dibuat sama Mas Iyas, sehingga setiap ada permintaan dari PT Ananda bahwa ini ada truk masuk, estimasinya 1 ton, oke diturunkan, nah, kita kirimlah orang ke dalam. Pada saat di dalam bekerja, ternyata yang estimasi 1 ton di awal ternyata tidak sampai 1 ton, hanya 900. Nah itu umumnya begitu. Nanti kita akan dapat data dari Ananda bahwa itu hanya ada 900 kilogram, maka harusnya gajinya sekian. Oke, nanti
itu akan kita bagi kepada orang-orang tersebut yang bekerja. Tapi kita tidak bergaji per harian, kita gajinya nanti per 2 minggu kita hitung. Nah, makanya tadi Mas Ia sampaikan bahwa truk itu masuknya kan di tanggal 3. Kenapa ada pembayaran gaji tanggal 2 gitu. Ada seakan-akan ada prestasi tanggal 2. Nah, ini yang menjadi anomali seperti itu. Nah, kemudian secara totalnya kok sama, tapi kalau kita bagi ke orang per orang kok berbeda, karena kan nanti dikasih data nih Mas Yas nih dari tim. Oh, ini loh pekerjaannya mereka, sekian kilogram pekerjaannya mereka. Nah, kemudian dimasukkan di dalam data, diolah, keluarlah si A dapatnya 100.000, si B dapatnya 300.000, si C dapatnya sekian. Nah, ini secara kumulatif sama jumlahnya secara total. Tapi kalau kemudian digabung menjadi part-part, umpama kayak tadi kecil-kecil ini si A 100, si B 100, si C digabung, nanti kan ada leadernya yang membagikan gaji. Umpama kumpulnya 5 orang 500.000, tapi kok di leadernya kita kirim 550, kok beda. Nah, itu jadi kayak ada adjustment kanan kiri. Oh, si leader ini bisa lebih, ke leader ini bisa ada yang kurang, sehingga nanti akhirnya tetap sama. Tapi pada saat kita zoom in ke person to person, itu menjadi berbeda gajinya. Nah, persoalannya adalah saya ingin pembayaran gaji saya langsung ke person, ke orang. Nah, kalau ke orang-orang ini nanti hitungannya berbeda, ini kan menjadi bermasalah. Nah, itu kira-kira benar ya Mas Yas? Betul, Pak. Oke, Pak Adri, izin Pak Adri ya. Mungkin gambaran singkatnya seperti ini, Iya, Pak Adri. Yang saya highlight tadi seperti nama Ade Juwana. Ade iya, Juwana, data yang saya kelola melalui sistem itu, dia mulai bekerja tuh tidak ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat data laporan yang diberikan oleh tim langsung, ini tanggal 1. Saya buktikannya seperti ini. Ade Juwana di bongkaran lokasi P12. Dia ada mulai kerja tanggal 3. Oke, mungkin bukan di P12 dia kerja. Kita coba lihat di P5-nya, di lokasi yang lain. Di lokasi yang lain di P5 tidak ada. Kemudian di P6 tidak ada. Loh, berarti saya bayar si Ade Juwana ini di tanggal 1 itu dia ngerjain apa? Nah, nanti mungkin kalau misalkan Pak Adril sebagai tim audit lapangan gitu ya, datang ke lapangan mempertanyakan itu. Siapa yang ngisi data ini? Kenapa saya harus bayar Ade Juwana tanggal 1? Padahal dia nggak kerja. Kemudian Ade Juwana, kok dia totalnya 2 juta? Padahal saya hitung Ade Juwana harusnya terimanya 3 juta. Ini sejuta selisihnya nih. Walaupun secara general ya in total itu sama gitu yang harus dibayarkan. Tapi kenapa dia terimanya 2 juta? Padahal harusnya 3 juta. Terus kenapa dia harusnya 3 juta? Tanggal 6 dia kerja 61 kilo, 61.000 kilo. Artinya 61 ton. Mungkin nggak satu orang itu dia 61 ton kerja dalam 1 hari. Mungkin gitu kali ya Pak, jalur penelusurannya ya. Jadi datanya menunjukkan itu tanggal 1 dia dibayar, padahal laporannya tidak ada, kemudian nominalnya berbeda, kemudian bobot kerjanya juga luar biasa gitu Pak. ya. Saya sepakat Mas Iras sama yang Mas Iras bilang. Makanya tadi maksud saya tadi bicara saya itu alurnya akan ke sini gitu loh. Jadi kalau kita misalnya berdasarkannya kayak Pak Arsal bilang, karena Pak Arsal kan pengennya kan ujungnya adalah dia pengen bayar gaji ke masing-masing orang kan ya, ujungnya kan, ujungnya kan ke situ. Nah, masing-masing orang berdasarkan apa ya? Berdasarkan kinerja prestasinya ini sehari dia bongkar berapa. Nah, tadi maksud saya tuh tujuannya akan ke sini gitu. Artinya kalau misalnya ya dia angka misalnya si Ade tadi contohnya dia terima 200 sementara dia terima 2 juta harusnya dia terima 3 juta. Oke, ada 1 juta kita akan cari di mana kenapa bisa 3 juta atau kenapa dia kita temukan dia mulainya tanggal 5, kenapa dia tanggal 2 udah ada ditulis. Nah, itu nanti kita bisa cari.
Cuman maksud saya tadi dasarnya itu adalah eh, artinya per kilo itu yang saya tadinya pengen tahu per kilo itu dia dibayar berapa. Artinya biar kita hitungnya matching. Jangan sampai kita nggak tahu harga dia hitung per kilo berapa bayarnya. Nah, makanya terjadi miss. Wah, menurut saya dia bayarnya 2 juta, Pak. Oh enggak, tapi di data kita bayar 3 juta. Nah, karena saya kan nggak tahu harga per kilonya kita bayar dia berapa ya. Tadi yang saya mau tanyakan itu sebenarnya. Karena eh, tujuan muaranya ke situ nanti gitu. Tapi saya sepakat seperti yang Mas Iras bilang, kita coba cek aja dia di P5 ada mulai kerja di tanggal berapa. Oke, padahal dia submit ke kita gaji, misalnya saya mulai kerja di tanggal 1, padahal dia mulai kerja dari tanggal 3. Oke, saya sepakat dengan cara itu ya kita bisa iniin. Tapi kalau untuk menghitung berapa nominal yang kita harus bayar ke dia, kita kan harus tahu dasar rate dia dibayar itu berapa per orang. Harian itu kan kita harus tahu berapa dia 1 kilo kita bayar. Nah, kalau dia kerja 60 ton misalnya satu orang, ya asumsikanlah dia kuat gitu kayak Hercules bisa gitu 60 ton gitu sehari, ya sudah dengan 60 ton itu berapa nominal yang kita bayar ke dia gitu berdasarkan per kilonya berapa. Nah, itu aja sih gitu. Oke Pak, kalau rate-nya itu timnya PT KAI ada di file ini Pak, laporan tagihan Cilengsi. Di situ ada Oh harga ya. satuan, ini tagihan gaji. Jadi di situ ada harga-harga satuannya, dia per kilonya ini TKBM, bongkar muat, artinya dia pakai kilogram. Hitungnya dia dibayar 15.000 per kilo. Kemudian setting beam itu dia hitungannya per satu buy, satu tugas diselesaikan gitu. Satu buy itu satu rak, itu 160.000 per satu rak. Nah, ini harga-harga ini itu kalau tadi di awal kan Mas Siras bilang bahwa kita itu ada PHL, ada pemborong, ada setting, ada TKBM. Nah, harga Ya, satuan ini untuk ke yang mana? TKBM kah atau ke semuanya berdasarkan ini? ini Pak, keterangannya di sini. Jenis Oh, oke. pekerjaan, setting beam. Tapi ini lagi-lagi ya Pak ya, ini Ah, data yang tim saat ini punya. Tapi saya oke, oke, klasifikasikan oke. lagi di sistem itu jadi seperti ini Pak. Saya nilai kalau perhitungan tadi itu bikin repot, mata saya sakit lihatnya Oke, karena oke, saya oke. cuma perlu data yang muncul. Nah, jadi saya Oke. klasifikasikan seperti ini. Kategorinya itu tenaga kerjanya apa, kegiatannya Mhm. apa, lokasinya di mana. Kalau untuk lokasinya sampai yang saat ini Mas Siras dapat emang hanya ada di P12, P5, P6 ya. Artinya kita berdasarkan pakai itu gitu ya. Ada lokasi lain, tapi yang default itu P5, P6, P12. Oke, Itu satu oke. klien. Ah, Yang beda itu paling satu tempat tuh Muara Baru, kalau saya nggak salah ingat. oke. Oke, Iya, oke. Muara Baru. Berarti artinya gaji yang TKBM ya berdasarkan itu harusnya semua artinya satu orang sama gitu ya. Ada Saya mau beda lokasi, pastikan. Pak. Jadi harga 3PM untuk Ah, area P12 itu Rp15 per kilo. Sedangkan untuk lokasi P6, P5, P6 itu Rp13 per oh beda kilogram. ya dia ya. Iya. Sedangkan Oke, ditagihkan oke. ke klien 15. Oke, 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 oke. Ini masih data yang tim KI sekarang punya ya, dan mereka Ya, pakai ya. sampai saat ini. Berarti kan dalam penyusunan harga satuan ini ya mereka yang sudah susun ya manajemen ya. Artinya mensepakati harganya begini kan berdasarkan Iya, laporan yang masih Ras terima ya. iya Pak. Eh, coba Mas balik lagi dong ke yang misalnya yang si Ade Zuanda itu dong. Saya pengen nanya aja ya, maksudnya biar kita tahu gitu lebih Yang detail. hasil penelusuran saya atau data realnya Pak? Hasil penelusuran Mas aja deh, coba deh. Ini Pak. Ah, kalau menurut data kan dia dibayarnya 2 juta ya Mas ya. Tapi Mas Ade Ya. bayarnya 3 juta menurut yang Mas Ade hitung nih.
Ya, Ini dia sendiri berarti yang dapat segini. enggak Pak. Jadi yang di atas 2 juta permintaannya Pak Arsal kemarin di highlight. Jadi 2 minggu tuh Oke. yang dapat di atas 2 juta siapa? Ya saya kelompokkan di sini Pak. Oh, Nah, kalau misalkan saya kasih filter, filter berdasarkan harga, ya kalau largest to smallest. Nah, ini luar biasa sih. iya. 2 minggu kerja tuh udah dapat sekian gitu. Ya oke lah katakanlah dia karena kerjanya di setting ini kan lumayan 160.000 Iya. per satu buy gitu ya. Iya. Kemudian ketika saya telusuri data laporannya dia setting BIM itu ini atas nama Anthony itu tanggal 5 dia dapat 9 buy. Artinya kan karena berdua ya kita bagi dua dari Iya. 18 buy. Kemudian tanggal 9 juga dia jadinya dapat 9 buy. Nah, ini bengkak. Jadi dia tuh harusnya terima tuh 5.800.000 kalau berdasarkan performanya. Iya. Tapi di data yang dibayarkan atas nama Anthony itu Anthony dia timnya siapa Anthony? Nah ini Pak Muid. Nah ini Anthony berapa sih 5.329. Sedangkan saya ngitung kan 5.800.000. Oke, oke. Nah, sama pertanyaan saya kembali kepada dari alur ya. Dari alurnya kan penugasan baru kita masuk ke klien saya terima kitir ya. Berarti kan begitu ya. Ya Pak. Nah, dari begitu begitu itu lalu validasi kitir. Nah, setelah apa? Pas validasi kitir ini kita sudah mulai kerja atau belum ya, Mas? Kalau berdasarkan yang mereka cerita ke Mas. Itu sudah Pak. Jadi mereka datang klien itu mereka terima kitir itu mereka udah kerja itu. Cuman bobot kerjanya yang baru muncul setelah validasi. Nah, baru kitir balik ke kita itu biasanya berapa lama, Mas? Yang dari mereka cerita. Nah, itu juga nggak konsisten jawabannya, Pak. Bisa cepat, kalau mau ditungguin tuh 2 jam bisa, 1 hari bisa, 2 hari bisa, kadang paling lama 7 hari. Itu masing-masing jawabannya rata. Tapi pertanyaan saya dari kalau menurut Mas Iras yang bikin ini ya, kan Ya, kalau di ujungnya kan artinya nanti data kita itu akan sesuai dengan harusnya kita bayar gaji. Contohnya misalnya si Anthony masuk nggak sih? Dia ngerjain apa aja begitu kan ya harusnya ya. Dari kitir itu kan bisa iya, kelihatan ya. betul, Pak. Cuman di Nah, kitir itu tidak terikat kepada tenaga kerja, betul. kecuali kitirnya itu dilampirkan untuk laporan. Misalkan kayak kemarin saya pertanyakan, ini Hmm, bisa nggak dibuktikan kalau misalkan kitirnya dengan tenaga kerjanya sesuai gitu. hmm. Itu harus dicari dulu dan memang bisa dibuktikan gitu. Cuma saya nggak tahu di lapangannya ya Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau menurut Mas Iras bisa nggak saya, contoh ini contoh ya, misalnya contoh kita ambil tanggal 3 tadi deh, misalnya tanggal 3 masuk ngerjakan gitu. Nah, kita minta kitir dari tanggal 3 kita bisa sesuaikan. Selama tanggal 3 itu yang kerja si A, si B, si C, si C. Sesuai dengan payroll bisa nggak kira-kira kita dapetin begitu? Harusnya bisa Pak. Bisa kan Harusnya ya. harusnya ya. Iya. Berarti kan dengan kata lain si kitir ini salah satu bukti kita untuk mengkontrol mereka juga kan karena itu absensi dari si klien ke kita kan ya.
Betul, Pak. Tapi selama Mas interview mereka, Mas pernah minta kitir, pernah dikasih balik nggak kitirnya itu seperti apa sih modelnya gitu? Dikasih kalau doa foto kitirnya itu seperti apa gitu, terus informasi apa aja yang tertera dalam kitir, ya dapat. Cuman itu nggak mengikat kepada siapa yang kerja. Oh, nggak ada namanya ditulis ya? Ini gitu nggak ada ya Mas ya? Nggak ada. Apakah jadi apakah kitir itu kita yang buat atau mereka yang buat lalu kita gimana ya modelnya ya? Kalau saya boleh Kitir tahu gitu. kitir itu gini Pak, kalau misalkan Hmm. bentukannya ya, bentukannya itu kayak Hmm. stroke. Di dalam Ah, ah. stroke itu dia ada 3 barcode. Barcode Oke. tersebut menunjukkan yang pertama tuh nomor polisi, nomor nopol, kemudian nomor registrasi, kemudian customer. Karena kalau saya baca ya, Ananda itu melayani customer juga, customernya Ananda. Nah, ketika Hmm. customernya datang itu mau dia bongkar barang atau dia mau muat barang, itu baru ngubungin KII. Saya butuh sekian orang nih untuk melayani customer ini. Jadi di Kitir itu informasinya adalah kliennya si Ananda, bukan kliennya KII. Oh, berarti kita bisa bikin kayak model kitir tapi buat kita gitu. Sebelum kita nyuruh orang kita masuk ke kitir bisa ya harusnya ya. Ya maksudnya kayak surat ya udah tuh orang ini gitu. Memungkinkan nggak kalau kita buat kayak begitu? Kalau misalkan buat form baru sih lebih baik, Pak. Jadi kitir tersebut itu mengikat kepada form kerja. Jadi penugasan PIC di lapangan tuh. Si Ah, ah. Antoni sama si Ade, nih nomor kitirnya. Terus Mm-mm. didokumentasikan. Selesai itu. Betul. Itu Ah, ah, mengikat itu. betul. Maksud saya begitu kira-kira memungkinkan nggak ya? Karena kalau mau mengkontrolnya kan harusnya begitu ya. Secara simpel begitu. Ya, kalau ditanya memungkinkan, jelas memungkinkan, Pak. Tapi terbalik kepada manajemen KII ya. Kalau misalkan itu mau Ya. diterapkan, ya memang harus dari hulu ke hilir tuh rapi. Boleh Mas, kalau memang itu dulu setahu saya ada form yang kita keluarkan untuk kita kirim orang awal-awal tuh. Nah, sekarang kan katanya ada pembaharuan di Ananda, ya kemudian berubah ya saya udah nggak ngikut lagi. Nah, kalau memang ada sesuatu yang harus kita buat untuk kemudian bisa mengikat seperti tadi Mas Adrio sampaikan dan Mas Yas juga oke kan, saya oke aja. Jadi nanti ini kan ada admin baru nih juga nanti mengeluarkan form untuk orang yang akan mengerjakan kitir tersebut gitu ya. Iya, Ya, Boleh. jadi dia seakan apa ya? Kalau menurut saya itu dia seakan kartu absensi lah dari kita. Walaupun Boleh. nanti nanti dia di dalam kerja nggak cuman megang satu, nggak megang cuman satu ini gitu ya. Tapi kan Oh, dari situ minimal kita bisa lihat si A ini masuk hari ini berapa kitir yang dia pegang kan kelihatan. Jadi masing-masing orang bawa saja kita tulis gitu. Kalau ya kita akan coba komunikasi juga dengan PT Ananda ujungnya ya. Artinya Pak anak Pak pegawai saya mau begini. Nanti boleh nggak tim Bapak sebelum dia kerja checklistin aja. Artinya dia checklist, dia hadir, dia bongkar. Kan bisa kita kerja sama-sama dia. ya boleh atau bisa memungkinkan aja itu kan di level kita, Mas. Kalau Iya, kita iya. mau buatkan itu untuk absensi kita, untuk dokumentasi kita, saya kira nggak ada masalah. iya. Karena kalau saya lihat alurnya ya, saya lihat wah, karena kalau saya baca ya capek juga kalau kayak Mas Iras ini ngeliat nggak ketemu kalau kita nggak pegang langsung gitu, nggak langsung kita kunci gitu. Iya, iya. Karena kan yang tujuan kita kan adalah nanti adalah ujungnya apa? Membayar per orang. Nah, membayar per orang ini, membayar per kepala. Kita nggak bisa kalau kita nggak kunci dia, ya bukan kunci ya, artinya kalau kita nggak telusuri dia sampai ujungnya gitu, ya kita agak susah nanti. Kasihan juga nanti Mas Hafiz sebagai adminnya. Begitu dia payroll, Pak, saya segini masuk tanggal loh, kok Bapak nggak hitung begini? Nah, acuan kita dengan alasan nanti, wah kitirnya susah Pak, ini bingung gitu. Nah, ini akan memudahkan admin juga Mas Hafiz nanti untuk hitung, lihat, oh ya ini masuk, ini ditambah dengan sistem yang Mas Iras buat, menurut saya udah bagus banget, tinggal fine aja, namanya tulis,
cari muncul nggak, ya lampiran-lampiran inilah ya. Kalau menurut saya sih untuk menjaga dengan nilai keuangannya. Kalau dari sisi keuangannya sih gitu sih Mas Iras. Mungkin ada tambahan dari Mas Iras, boleh? Kalau saya sih sepakat Pak, karena sebenarnya terpisah ya. Ananda pun nggak perlu tahu gitu kalau kita punya form control sendiri, karena Betul, betul. normalnya ketika kita tiba di site klien gitu ya, ya kita punya dokumen kontrol sendiri. Ini siapa sih yang kerja? Nanti kalau ditanya sama klien misalkan ini kerjanya nggak beres, kita bisa cari juga orangnya. Siapa yang Betul. benar-benar kerja saat itu gitu. Nah, Jadi kalau jadi kita bikin internal sih fine, fine banget. Nah, makanya jadi fungsinya si supervisor yang kepala itu jadi jelas. Karena minimal dia harus kawal dong. Dia checklist, ini masuk gitu. Iya Iya Pak. kan? Jadi matching supaya jangan main asal bayar-bayar, kita nggak bisa dong. Jadi ya tugasnya dia jelas, dia komando gitu loh. Kalau emang saya bawa orang ya saya tulis aja namanya ini gitu berdasarkan. Nah nanti kicir itu kan akan menyesuaikan nomor polisi ini dengan form yang kita buat. Oh sama nomor polisinya, yang dikerjakan juga sama. Ya sudah, baru kita bayar. Oh pencatatan ini sama ya, sesuai ya. Sama aja kayak misalnya orang kerja kan, begitu mau hitung gaji segala macam, surat sakit diminta. Nah, selama dia minta, hitungan gaji itu akan dia bayar full. Nah, surat sakit itu akan masuk di bulan selanjutnya. Nah, tapi kalau kita bisa kontrol begini, ya di bulan dia terima gaji 2 minggu itu bisa terjawab gitu. Menurut saya sih begitu ya. Oke Mas Pak. Nah, Iyas, kalau terkait saya dengan form ya form tadi, apakah itu nanti ada sesuatu yang dimasukkan di dalam aplikasi atau dia berdiri sendiri hanya sebagai dokumentasi saja atau ada nomornya yang kemudian nanti diinput di dalam aplikasi? kalau sekilas saya terpikir nih Pak ya, kalau itu mendingan dia dokumen cetak Pak. Jadi PIC itu benar-benar kerja, dia di lapangan tuh ngontrol tenaga kerjanya. Ya, Nanti laporan tersebut diserahkan ke adminnya. Admin yang akan input ke sistem. ya. Prosedur inputnya tetap sama. Itu nomor kitir segala macam dokumen kitir itu terikat kepada tenaga kerja berdasarkan form tersebut. Jadi ketika formnya ditanyakan nih siapa yang kerja, kitir pakai nomor registrasi yang mana, itu ya gampang ditelusurin ya Pak. Jadi ada fisik, ada digital. Oke, ikut-ikut aja saya. Ya, Ikut. saya sepakat. Jadi nanti modelnya kayak contoh invoice aja gitu. Nomor invoice akan masuk ke data dengan yang sistem Mas Iras buat. Contoh ya, contoh. Sama misalnya nomor nomor formnya 10, ya berarti nanti kitirnya akan sesuai, kitirnya kan kita yang pegang, kita tulis saja di situ hari ini 101, atau nomor kitir kita bisa sesuaikan dengan nomor kita di form buku yang kita cetak ya, buku cetak ya bisa sih. Oke Pak. Eh, Berarti ya kita sepakati aja itu Pak, ada form kontrol lapangan lah yang terikat dengan Boleh. kita. Boleh. Dengan ya itu, tapi ya menurut saya Mas Iras lebih paham ya, artinya yang di kita kan ada nomor polisi, ada nomor ini yang ya ditambahkan saja dengan nama pegawainya, entah NIK-nya KTP-nya, jadi lebih jelas. Karena takutnya yang saya khawatirkan begini, kayak contoh tadi Mas Iras bilang tadi nama siapa itu yang ada 3 ya. Jangan sampai satu orang itu sebenarnya gitu, tapi dia jadi dibikin 3. Jangan sampai begitu. Makanya kalau bisa di form itu ada nama dan nicknya. Jadi ya kalau nicknya sama nggak mungkin dong. Masa dia bisa kerja di 2 tempat sekaligus, kan nggak mungkin kan? Iya, itu Ah, itu ah, itu maksud masuk dalam catatan kita betul, sekarang di betul, pengembangan sistem tuh, Pak. Jadi betul, memang betul. eh, kalau aslinya ya Pak ya, kalau dilihat sistem saat ini kan itu ya bahkan nomor KTP pun nggak ada datanya. Jadi Siap, nama siap. kayak tadi si Ado, ada Ado Mes, ada Ado ini, padahal satu orang. Betul, betul. Saya takutnya itu juga. Makanya ya mumpung sekalian di sini kita ya saya sih saran saya sih begitu ya, dia ya karena Mas Iras juga sudah lihat bahwa
dikitir ada beberapa poin, misalnya nopol, baru tempat kerjanya ditambahkan saja nama, baru apa namanya NIK, atau kalau boleh lagi ditambahkan jam kerja di situ, mulai kapan, keluarnya kapan, ya kayak absensi lah, walaupun agak panjang ya nggak apa-apa lah gitu, mungkin ya. Iya Pak. Oke, Ada Mas tambahan lagi Iras, Pak? maaf, aku nambahin. Mas Iras, Ya, maaf ya suara saya agak serak. aman Mbak. Iya kayak data yang tadi ya, kayak semuanya kan pernah saya telusurin juga. Leader, atas nama leader itu kan dia membawahi di datanya itu ada 4 orang seumpamanya. Ya. Nah pas saya telepon itu tuh ternyata dia itu bekerja di dalamnya tuh 6 orang. Seperti itu. Terus semua namanya itu berbeda di dalamnya. Semuanya saya contoh saya menelpon Ade Zuana. Saya kan menanyakan, Pak, boleh tahu nggak Bapak itu kerja dengan tim nama karyawan siapa aja? Nah disebutkan semuanya di situ di datanya di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4 semuanya 7 orang ya. Pas saya telepon itu semua namanya itu disebut timnya. Itu berbeda semua dan semuanya itu ada 10 orang seperti itu. Jadi di datanya itu di data yang dikirimkan dari cabang itu cuma 5 orang. Ternyata yang disebutkan Adezuana itu melebihi dari 5 orang itu. Seperti itu. Dan semua namanya itu berbeda semua. Jadi bisa sih kayak pembuatan kayak form kayak gitu untuk mempermudah juga kayak nama-namanya itu jadi bisa apa ya bisa sama lah dengan apa yang di dalam dan apa yang diabsenin gitu. Gitu sih. Iya betul Mbak. Sama ini saya izin ya Pak Arsal, kalau saya boleh tambahkan sedikit begini Pak. Kalau ini saran saya Pak ya, karena kita kan mau bikin form ya Pak. Saran saya begini, mengantisipasi seperti yang Mbak Dewi tadi bilang, harusnya kita bikin begini saja. Misalnya contoh PIC-nya Adezuana. Kita buat form aja, orangnya dia 5 orang dan orangnya dia tidak boleh ada di apa namanya leader lain. Karena kalau kita nggak bikin begitu, dia ngacak aja begini sebut nama. Itu takut saya kejadiannya sih seperti itu. Ini kan secara garis besar ini kayak begini loh Pak. Kayak contohnya Jadi saya pasukan. jawab Mas, Ya, bahwa leader itu sebenarnya bukan benar-benar leader ya. ya. Dia hanya orang yang dituakan di dalam kelompok itu pada saat bekerja gitu. Jadi mereka setara. Nah, pekerjaan ini bisa silang-silang yang Mas sampaikan tadi. Si A bisa nanti gabung sama si Ade Juwana, bisa gabung sama yang lain. Nah, kayak gitu, Mas. Memang berarti dia nggak bisa di bawah satu leader aja nggak bisa ya Pak ya? Iya, nggak bisa. Oke, oke. Karena tadi saya berpikirnya, karena ya saya jadi kepikirannya ini seperti kayak absensi pasukan oranye saja gitu Pak. Namanya Itu. nggak, orangnya nggak ada, nama masuk gitu. Tadinya saya berpikir kan kalau misalnya kita bikin ini oke, secara umum ya leader artinya ya boleh yang dituakan, boleh uangnya kita transfer ke dia, artinya dengan timnya dia. Nah, saya tadinya berpikirnya begitu, kita buat bakunya begitu. Cuman kalau menurut Pak Arsal tidak memungkinkan, ya mungkin kita bisa cari solusi lain ya. Kita pikirkan juga solusi lain untuk itu gitu. Karena ya memang konsepnya kita harus langsung ke orang per orang, selesai persoalan. Ya, betul, kita udah nggak ada betul. leader-leader. Betul. Iya, nah leader-leader ini kan yang dibentuk selama ini oleh KAI karena mungkin banyak mereka pusing, dibuatlah leader-leader model seperti itu. Jadi nggak pusing mereka nanti membagi persen to persen, percepatan, tapi semakin babaliut kan kayak gitu. Betul, ya betul. karena memang tidak ada yang ahli dalam bidang accounting kan. Betul. Gitu. Oke, Nah, kalau makanya kita benahi, saya mau pada saya bilang diving. Saya mau langsung ke orang per orang karena BCA udah ngontek saya, Pak. Oh, ayo Pak kerjasama. Nanti untuk semua karyawan saya buatin
ATM apa namanya rekening BCA. Nah, saya senang juga kan karena kan Oke. memang kalau untuk yang security saya udah payroll, tenang saya yang security. Nah, ini yang khusus di Ananda, TKBM, PHL dan segala macam, nggak bisa saya payroll orang per orang. Saya dulu minta tuh saya payroll deh. Ternyata di payrollnya ke orang-orang besar-besar yang nanti kemudian dibagi lagi aja. Itu mah bukan payroll juga namanya Pak. Maksud saya adalah ingin payroll langsung deh diving bawah paling bawah. Nah, tadi kan oleh Mas Yas sudah bisa dibuat tuh sampai ke orang-orang gajinya kan kayak gitu. Ya. Nah, hanya saja ada muncul anomali-anomali. Kok kenapa ini gajinya lebih tinggi? Ini kok kenapa ini seperti ini? Nah itu tinggal kita ikuti. Saya pikir kalau kita ikuti alurnya udah ketemu nih, udah sebagian terpecahkan. Artinya masalah-masalah udah kita bisa paham nih. Gitu. Itu kira-kira. Oke. Berarti kalau begitu begini saja, kita hapus saja model leader, tapi dengan catatan form ini kita buat dulu. Artinya tidak usah ada leader, langsung saja PIC mereka. PIC itu dalam arti supervisor, mereka diawasi gitu loh. Jadi si ini masuk berdasarkan form itu ya, jadi nggak perlu lagi ada leader. Nah, berdasarkan itu kita sudah bisa tahu per orang itu kerjanya berapa, nanti kita bayarnya langsung ke rekening dia, bisa. Benar, Mas. Memang Jadi sebenarnya nggak ada leader. betul. Sebenarnya nggak ada leader. Leader ini baru muncul setelah kita lakukan investigasi. Oke, Pak. Jadi Pak. tadi saya nggak kenal siapa-siapa leader-leader ini. Saya ingin tanya, saya bayar kirim Pama, saya kirim gaji. Oh, ternyata saya hanya kirimnya ke Pama kayak ke Ahmad, ke Panggi, ke Septi, ke ini. Nah, itu kan karyawan-karyawan saya. Lah, kok ke mereka gajinya jangan ke kalian. Saya pingin ke orang-orang gitu kan langsung. Nah, dikasihlah muncullah nama-nama, ada Juana, bla bla bla. Kok gede-gede? Oh, ternyata mereka adalah leader kan kayak gitu. Iya. Berarti mereka ada bawah-bawahnya. Nah, ini baru muncul nih setelah kita investigasi. Nah, saya kasih tahu lah Mbak Dewi, hubungi deh di bawah-bawahnya si Ade Juana ini. Nah, dihubungi lah kok beda-beda, jumlahnya juga berbeda, kan seperti itu. Iya. Nah, artinya memang sih kemudian kita telepon Ade Juana bilang, oh, kalau bisa saya juga maunya langsung ke mereka deh, jangan ke saya malah yang repot nyari-nyari mereka di mana segala macam kayak gitu. Ya. Jadi artinya kan kalau dari jawabannya itu kan mereka bukan leader gitu kan. Betul. Kalau leader kan dia punya tanggung jawab, dia punya gaji lebih kan sebagai leader sehingga dia sudah tahu memang ke dialah duit itu semua untuk dibagi. Nah, sedangkan dia sendiri kalau bisa jangan ke saya deh. Kan gitu ya kira-kira. Coba Mbak Dewi yang sampaikan yang lebih punya pengalaman karena yang hubungi langsung. Iya. Seperti itu sih Pak. Jadi saat penggajian juga pas saya hubungin per nomor telepon itu juga tidak sesuai dengan orangnya. Kayak semamanya saya bertanya dengan dia membawahi berapa orang. Maksudnya dia mengajak teman-temannya berapa orang yang untuk bekerja. Semuanya berbeda dengan jumlahnya juga berbeda. Saat saya turun di lapangan untuk pembagian gaji pun saya pengen bertemu dengan semua karyawannya tuh tidak bisa. Hanya saja paling leader ya bukan leader sih, dia cuman ya ketua lah ketuanya dari karyawan yang di bawahnya itu. Cuman semuanya berbeda gitu. Cuman kayak semuanya saya di datanya itu 5 orang. Pas saya bertanya, Bapak ini teman-temannya ternyata 5 orang ya. Ternyata tidak. Dia memberitahukan informasi ternyata dia itu bekerja di 7 orang seperti itu. Itu juga pun semuanya tidak mempunyai yang namanya mungkin mempunyai, cuman bilangnya tidak mempunyai nomor telepon, tidak mempunyai dana ataupun GoPay seperti itu. Jadi penggajian pun tetap sama aja. Kita juga melalui yang tadi rekening dari Panggi, dari Muid seperti itu. Jadi beda sih Kak. Maksudnya saat turun lapangan pun juga beda dari informasi kita telepon sudah berbeda, pas kita turun juga berbeda juga dari orang-orang bertemunya gitu. Ya, untuk KTP juga dari BCA saya sudah meminta untuk KTP untuk dikirimkan NIK, foto KTP dan nama ibu kandung. Sampai sekarang pun belum dikirim sama sekali. Sampai saya tekan-tekan terus belum dikirim sama sekali. Satu orang pun satu nama pun tidak ada dengan alasan
nama nik KTP sama nik yang di kakak berbeda seperti itu. Tapi setiap saya minta buktinya tidak pernah dikirim sama sekali. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Ya, jadi ya, saya sih dengan ini sih agak terkejut juga ya dengan di lapangan yang masih Yas temuin, Mbak Dewi temuin ya, agak terkejut juga dengan banyak hal-hal yang begitu ya. Tapi ya kembali lagi ya dengan saran awal saya tadi ya kita bikin form ya. Ini saya lihat di apa yang Mas Hiras munculkan juga kayaknya sudah oke menurut saya. Form permintaan ada tenaga kerja nanti kita bikin nama siapa siapa bisa ditambah kita ya saran saya kita hapus seperti yang Pak Arsal tadi bilang yang namanya leader-leader nggak ada lagi, cukup kita serahkan tanggung jawabnya ke PIC-nya karena mereka yang kontrol sebagai landasan kitir. Jadi dia modelnya nanti kayak model surat jalan aja gitu, ada berapa lampiran gitu, satu dipegang sama, jadi hari dia datang si di checklist sama si apa sama PIC pegang satu, kasih kantor satu, satu ya, untuk menyamakan sama nggak dia dengan ini gitu. Jadi kalaupun mereka nanti karyawan-karyawan itu ada komplain ada apa kan kita bisa bikin oh ya kamu hitungan gajinya berdasarkan ini formnya, ini kitirnya sesuai sama, nah ini kita bayar kamu begini. Dia tinggal ditambah saja dengan ya kalau soal yang kayak minta KTP, data segala macam, itu memang kita nggak bisa by phone ya Mbak Dewi ya. Itu kita harus memang ke lapangan. Nggak apa-apa, nanti kita atur waktu saja sesuai dengan form yang Mas Iras nanti akan buat gitu. Dengan Pak Arsal juga mungkin kita minta waktu datang kita bersama-sama ya bahwa kita ada prosedur baru manajemen kita sampaikan saja. Artinya biar kelihatan saja gitu kan. Nah, dari situ kita mungkin bisa bawa itu ujungnya nanti muaranya ke BCA supaya mereka bikin rekening ke masing-masing ya kita tinggal bayar. Mungkin secara umumnya sih gambarannya begitu mungkin. Benar Mas Adril, sebenarnya sudah mulai mengerucut, sudah mulai ada arah lah ya, karena untuk aplikasi yang dibuat oleh Mas Yas ini kemarin udah dilatihkan semuanya hadir, Panggi, PIC, kemudian siapa lagi, semuanya lah hadir kan gitu. Jadi mereka udah tahu bahwa akan ada pembenahan dan arah seperti apa. Nah hanya tinggal apa yang dibuat oleh Mas Yas ini kan seperti yang disampaikan bahwa semua baru by data, belum melihat kondisi lapangan. Nah, tentu tinggal dilurusin lagi kondisi di lapangan ini. Itu. Nah, mungkin nanti ini kan baru disosialisasikan kemarin yang rencana Sabtu. Tadi pingin Mas Adril ikut bareng tapi hari ibadah ya. Jadi kita maaf ya Pak ya, saya nggak nggak bisa apa-apa, ikut ya. saya minta maaf dan ibadah kan hal yang penting. Nah, nggak apa-apa kita siapkan waktu khusus dan bagus juga karena kemarin tuh 2 jam nerangin ini Mas. Nah sedangkan 2 jam ini sayang lah memakan waktunya Mas Adil kalau seandainya ikut, bener juga karena saya nggak di luar ekspektasi saya kalau menerangkan aplikasi ini sendiri butuh waktu 2 jam. Sedangkan Mas Adil tidak perlu paham detail bagaimana memasukkan data, bagaimana ini. Cuman bagaimana memahami konsepnya bekerja kan begitu. Iya. Beda. Nah, makanya ini kita rapat khusus lebih kepada bagaimana konsep ini bekerja supaya bisa kita luruskan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, mungkin dari Mas Iyas bisa sekelebat dikasih lihat seperti apa nanti aplikasi itu berjalan di mereka gitu. Baik Pak. Oke Pak Adri, ini kemarin yang saya formulakan lah untuk menjaga gitu agar data tuh tetap konsisten. Jadi di sini kalau bisa dilihat ini ada data klien. Klien itu kliennya KII. Yakni PT Ananda. Di sini ada list KII, site-nya mana, lokasinya mana. Kemudian kebutuhan di sini itu
itu tiket dari Ananda. Ananda Oke. tuh minta tenaga kerja apa jenisnya. Jadi nanti kita klasifikasikan, kan tadi udah 4, bongkar muat, PHL, pekerja harian lepas gitu ya. Ya. Nah, untuk bongkar muat juga di sini kan eh, inilah tempat menuangkan kitir. Nomor Siap. regis itu adalah nomor regis yang di dalam dokumen kitir. Kemudian customer juga itu yang tertuang di dalam kitir. Nopol juga. Bobot kerja ini nanti yang akan divalidasi oleh Ananda. Ini yang dikirim, kemudian kita menunggu data validasinya, bobot kerja. Hasilnya nanti tuh seperti ini. Jadi nomor regisnya ini sekian, customer sekian, siapa yang kerja? Yogi Cahya. Jadi sistem udah langsung ikat kitir mana untuk tenaga kerja yang mana. Oke, itu kenapa saya bisa buat sampai ke sini. Ini per person. Siapa orangnya kerja, kategori tenaga kerjanya apa, di lokasi yang mana. Oke. Kemudian sampai semuanya itu sampailah ke perhitungan gaji. Perhitungan gaji nih harus sesuai dengan ini. Jadi TKBM loader yang di site berapa, kemudian pemborong yang di site berapa, ini semua adalah output dari sistem, Pak. Jadi Oke. udah nggak ada lagi nanti dokumen seperti ini. Eh, nah ini sudah nggak ada. Ini Oke. leadernya siapa, terus dia ngebagiin siapa, kemudian tanggal berapa aja dia kerja ini semua berdasarkan data. Jadi nggak ada lagi nih bisa penyesuaian. Nah, nanti untuk sampai penggajian pun itu sistem akan menerbitkan gitu, bisa ekspor laporan itu namanya siapa, gajinya berapa, nomor rekeningnya mana. Jadi itu langsung dikasih ke bank, selesaikan payroll, selesai urusan. Oke. Ke arah Bisa sana ke sih Pak pengembangannya. Oke. Ini sih bagus banget ya. Coba saya bisa ke yang sistem tadi nggak Mas? Balik ke yang sistem tadi yang Mas yang ada Eh, nomor. Nah ini ya ini. Sementara coba kayak tadi Mas bikin dong. Boleh nggak? Kayak tadi yang misalnya apa pekerjaan ini kayak misalnya ada nama tenaga kerjanya saya ini tapi masih berdasarkan data yang Mas terima dari mereka ya atau iya, sudah ya kan ya? enggak. Ini kan tanggal 6 bulan 5, artinya ini data yang saya terima. Kemarin saya tuh minta data. Coba dong tolong kirimin saya data laporan yang bulan 5 aja. Biar saya cocokin nih sistem saya udah yang saya buat nih apakah udah sesuai dengan perhitungan yang benar-benar ada gitu Betul. ya. Nah, nah, Tapi ketika saya challenge seperti itu, ini tanggal 14-15 dapat data dari mana? Sebentar ya saya cek dulu. Nah, kemudian ini tenaga kerja yang ini kan di database saya belum ada. Kenapa dia sudah ada? Sebentar ya, dicek dulu. Nah, itu problemnya Pak di lapangan yang oke. mungkin ya ketika audit ini dilaksanakan, Bapak turun ke lapangan, mempertanyakan secara langsung dan mendapatkan jawaban langsung. Problem ini yang bisa di-solve, Pak. Siap, siap. Ya, artinya memang pertanyaan saya jadi akan ke sana begitu ya. Karena kan betul ya, memang di trust pakai data mereka karena kan belum kita mulai kecuali kita mulai bulan depan data kita sudah turun dalam minggu-minggu ini kita sosialisasikan baru kita contoh 1 bulan awal ke depan nah mungkin jauh lebih enak tapi nggak apa-apa maksud saya memang saya pengen tahu begini gitu loh. Artinya ya sudah yang kerja misalnya saya atau ada yang kerja 2 orang ya siapa-siapa gitu kan. Supaya di trust bener nggak dia ke sana gitu. Nah, ini kayak ini nomor registrasi yang ini 3 orang. Nomor registrasi ini dia cuma 2 orang. Ini kan nomor registrasinya beda-beda, Pak. Iya, iya betul. Nah mungkin sampai itu aja ya tadi yang kayak saya bilang ya. Mungkin di sini ditambahin apa yang kayak form satu lagi ya. Mungkin kita cetak gitu. Nggak harus aplikasi sih. Ya nanti supaya kita Iya, tambahkan di sini kan gitu ya Mas ya. Kayak tadi kita apa yang tadi bicarakan itu. betul, Supaya Pak. mengunci begitu, supaya mengunci. Mungkin dia masuk di entah di detail tenaga kerja atau apa gitu. Nanti kita bikin formnya by cetak aja lah. Saya rasa sih by cetak aja gitu. Yang model-model 3 lampiran gitu loh. Kayak Betul, Pak. putih, merah.
standar sih kalau misalkan dokumen lapangan itu, karena ini itu untuk porsinya admin, admin yang input data ke sistem Ya, biar sistem bisa ngolah. cuman maksud saya supaya artinya begini, artinya begitu ada orang komplain, nah kita kan harus pikirkan itu juga kan. Ya, Artinya kita harus pikirkan itu juga. Kalaupun ada orang komplain, kita bisa kasih buktinya. Satu, PIC-nya liatin. Jadi begitu PIC-nya, kamu kerjanya tanggal segini ya, lo buktinya mana Pak? Ya ini, nota-nota ini kan bukti jam kamu kerja gitu loh. Satu admin betul. pegang, satu PIC pegang, begitu ya. Atau satu lagi mungkin HRD bisa pegang. Jadi satu lagi artinya ya ini orangnya benar Pak, orangnya begini kan bisa kelihatan. Artinya dia punya kinerja kan bisa kita lihat juga dari situ gitu. Kita buat 3 rangka, model cetak aja saran saya sih oke. Nah, nanti tinggal dimasukkan di sistem itu tadi aja gitu. Dengan nomornya apa, kita masukkan ke situ. Jadi biar lebih jelas lagi kan. Meyakini bahwa oh ya dia memang kerja begitu. Nanti tinggal kita ke lapangan gitu. Betul, Pak. Mungkin Nah, ada kalau tambahan lain, Pak Arsal? Iya, sepakat itu. Nanti Mas apa namanya Mbak Dewi ada mau ditambahkan Mbak Dewi? Udah, Pak. Ada Mas Hafiz. Nah tadi Siapa? Mas Hafiz nanti tadi kan ada dokumen baru yang akan dibuat sebenarnya karena ini aplikasi semuanya bukan online ya artinya digital. Nah nggak ada sama sekali dokumen dalam bentuk non digital. Nah tadi kan sarannya Mas Adril bahwa kita butuh buat form. Nah formnya itu yang nanti yang sebagai yang tidak digital kan gitu Mas Adril ya. iya betul. Nah jadi itu juga ada pegangan kita yang kita Nah, itu bisa lihat bagus, Pak. orang per orang nanti baru diinput ke sini gitu. Saya Nah setuju, bagus. sepertinya ya Mas Adril apa Mas Hafiz nggak usah pusing-pusing. Tadi apa yang disampaikan jeroan-jeroan itu nggak usah pusing-pusing karena itu nggak usah dipikirin. Nah, nanti Mas Hafiz hanya berpikirnya di site ini yang tampil sekarang ini nih, gitu. Oke. Nah hanya ngisi-ngisi. Nanti itu semua akan rata kan kayak gitu. Semua nanti akan rapi sendiri, akan keluar sendiri dan segala macam. Nah, tadi disampaikan Mas Iyas dan komunikasi dengan Mas Adil itu adalah kondisi-kondisi yang ada di dalam. Nah, tentu itu akan kita benahin dan itu yang berjalan saat ini. Nanti akan kita ke depan ini sudah akan lebih baik. Nah, nanti kalau seandainya ini sudah berjalan dengan baik, saya agak apa namanya ya, istilahnya dengan waktu kerja Mas Hafiz, saya silakan aja kan kayak gitu untuk lebih fleksibel kan gitu. Karena semuanya jauh lebih mudah kan begitu Mas. Yang penting pekerjaan kelar kan kayak gitu. Pekerjaan Sabtu nanti sekarang ini Sabtu hari nanti Sabtu libur silakan aja buat saya. Yang penting ini semuanya terdokumentasi karena Mas Yas juga udah sampaikan sebenarnya pekerjaan ini bisa by apa namanya bisa ini kok bisa, apa namanya apa Mas Yas remote Pak, WFH remote dari jauh nggak harus di sana. Bahkan Mas Yas tadi Pak kita kerjanya kalau mau remote aja nggak usah ada di sana gitu, bahkan ngomongnya begitu gitu ya. Coba disampaikan Mas ya supaya ini kan orang baru nih Mas Hafiz nih, jadi nanti Mas Hafiz ya semi remote lah kayak gitu kan, jadi umpama lebih cepat pulang lebih ini tapi pekerjaan bisa dia ini kan di rumah, lanjutkan di rumah, bla 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 kayak gitu-gitu. Sabtu bisa tidak harus masuk kalau udah rapi kan segala macam. Nah coba disampaikan dulu Mas Iyas. Iya. Baik Pak. Mungkin Pak Hafiz. Jadi Siap. kalau saya lihat sih kebutuhannya sebenarnya hanya input data ya. Kalau misalkan input data itu diterima dari PIC lapangan, PIC lapangan itu yang harusnya lapor ke admin. Nah, kalau misalkan sistem laporannya itu mereka PIC benar-benar di lapangan dengan ditambahkannya tadi form kontrol lapangan ya untuk dokumentasi kerja di lapangan siapa yang kerja, terus kitirnya apa segala macam itu nggak perlu ada di standby di kantor cabang pun ini dikirim aja fotonya
dari WhatsApp. Nanti Oke. Mas Hafiz input ke dalam sistem. Nanti ketika dibutuhkan datanya, misalkan saya mau ngitung gaji nih manajemen. Nah, Mas Hmm. Hafiz ekspor datanya dari sana nerima langsung kalkulasi udah jadi. Jadi nggak perlu setiap hari ada kunjungan pun bisa. Tapi saat ini karena masih pembenahan ya, harapan saya sih benar-benar lihat dulu lah orang di lapangan tuh ngapain Aha, sih. oke. Nah, jadi sama-sama bekerja sama lah untuk merapikan manajemen lapangan yang tadi sempat apa banyak masalah lah ya gitu ya. Siap-siap Bapak. Hmm. Iya Pak, mungkin begitu. Jadi kalau Siap. misalkan tadi Pak Arsal sampaikan ya, waktu kerja tuh bisa fleksibel memang, karena tergantung dari laporan yang Baik, masuk dari baik. lapangan. Baik, Pak. Siap. Ini supaya Mas Hafiz sudah tahu arah pekerjaannya nanti seperti apa. Nah, cuma Siap. memang di ini, nah ini juga Mas Iyas, kapan mulai ini udah mulai bisa diisi, dipakai? Ya, kan rencananya besok tuh Pak, yang barengan sama tim Pak Ahmad ke lapangan. Oh gitu. Ya udah kan Mas Hafiz juga besok mulai kerja. Ini baru mulai kerja juga nih, jadi belum Siap, kesana siap, nih Bapak. Mas Iyas. Cocok pasti itu waktunya. Besok kan kita deliver, kemudian di lapangan tuh minta database yang kosong ya untuk latihan ya. Jadi bisa Ya, sekalian share. nah Atau besok mungkin sudah mulai Pak latihan. Hafiz, Nah, Baik. jadi nanti enak juga Mas Adril juga turun ke bawah menelusuri yang lama. Jadi Mas Adril juga apa nggak usah terlalu pusing nanti. Yang penting fokus kita benahin ke depan daripada puyeng. Saya sendiri ngebayangin mengurut ke belakangnya pusing kepala, begitu banyak orang, begitu banyak data, begitu banyak ya kita perkecil pikiran kita ke depan dulu, nanti baru pelan-pelan kalau kita mau kejar ke belakang kan gitu. Benar, 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 Iya, Bapak. betul ya Mas Adril ya. Betul Pak, saya sepakat dengan Bapak. Memang tujuan kita kan memang ke depan. Tadi saya nanya ke belakang itu supaya kita ya namanya orang keuangan ini kan tracknya kan harus jelas Pak ya. Jangan sampai nanti kita bingung sendiri. Saya bingung nanti. Karena biar Betul. bagaimanapun kan laporan saya ke Bapak kan harus jelas per detailnya seperti apa gitu. Saya nggak bisa bilang asal, wah laporannya apa naik Pak naik, kan nggak bisa juga. Apa dasarnya Bapak bilang begitu kan? Saya artinya dengan kita tahu historikalnya, kita tahu mengunci dia seperti apa ke depannya, solusi-solusi yang kita bisa timbulkan ke depannya kan bisa kita lihat begitu, Pak. Nah, sama pertanyaan saya Mas Iras ya, mengenai form ya Pak. permintaan yang ini tuh siapa yang pegang? Maksud saya siapa aja yang pegang ini gitu? Maksudnya gimana Pak? Yang Uh, pegang gimana Pak? yang untuk mengakses ini siapa? Admin Pak. Jadi Admin. ini Cuman, dikhususkan untuk admin. oke. Cuman kan kalau kayak kita lihat misalnya contoh ya, misalnya pakai sistem accurate gitu. Accurate itu kan admin hanya bisa input, dia tidak bisa lagi. Artinya persetujuan harus ada ya di atasnya supaya mengunci gitu loh. Jangan sampai dia masuk-masukkan nanti ke depannya malah udah Mbak, tolong aja dimasukkan absensi saya walaupun ini dia nanti bikin lagi form biasa, dia tulis namanya. Artinya harus ada satu juga yang batasnya dia sampai mana gitu loh. Kalau menurut saya sih begitu ya. Di sini saya memang sudah batasi Pak. Ini nggak ada tombol delete ini Pak. Oke. Ini clear itu cuma hanya untuk mengclear data yang sudah di-input. Kalaupun ada perubahan, sistemnya adalah update. Jadi dia nggak boleh dia ngapus record gitu. Iya. Nah, Artinya kemudian untuk manajemen pun punya UI yang berbeda. Ini benar-benar oke. khusus untuk UI admin. Berarti nanti QI manajemen boleh ya ditunjukkan nanti ke saya gimana gitu ya. Maksudnya biar kelihatan juga kan, karena kan nanti dia ke payroll sistemnya dari situ Ini manajemen gimana. Pak. Oke, siap. Jadi kalau untuk manajemen saya lebih persingkat aja, butuhnya itu yang udah dikelompokkan. Jadi ini Siap. yang sudah diklasifikasi. Ini pun dibuatnya dari mana? Ini narik datanya di sini.
Jadi manajemen itu dia generate dulu. Generate itu dia ngumpulin semua data yang udah masuk. Oke. Oke. Jadi ini tadi tuh dia ngeproses dari 2000 baris data tuh. Iya. Nah, hasilnya tuh adalah sekian. Tapi ternyata kan ada penyesuaian masalah harga. Ini biaya Oke. upah ini adalah biaya yang dibayarkan ke tenaga kerja. Jadi kalau misalkan tadi P12, katakanlah hari per bulan ini masih dibayar Rp15 gitu ya. Ya Mm-mm. kasih aja 15, terus ditagihkan juga Rp15. Submit. Ini sistem akan langsung hitung nih dari jumlah bobot kerja yang terdata, berapa sih gaji yang harus dibayarkan. Eh, keluar. Nah, kemudian ini lagi, ini kan harganya kalau nggak salah tadi tuh P5 tuh 13. Kalau lupa harganya, manajemen bisa lihat di sini, saya udah tampilin juga. Ini ada Siap. harganya. Siap. Gitu. Admin bisa Nah, akses ke ini manajemen ini nggak? nggak bisa, Oke, siap, nggak siap. Ya, boleh, nggak boleh. maksud saya begitu tadi. Harus ada batasan seperti ini. Ya, cocok, cocok, cocok. Oke, 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 oke. Iya, Oke, oke. iya, Ya, ya. gitu sih Pak. Ini Ya, ya, ya. jadi Ini kemarin udah itu pas. meeting kemarin tuh saya perlu konfirmasi. Ini benar nggak nih cara saya ngitung? Saya pasang formula di dalam sistem. Jangan sampai nanti udah saya deliver, nggak seperti itu. Ya, betul, betul. Kan bongkar lagi. Tapi sejauh ini yang Mas Iras temukan seperti itu hitungannya ya. Ya, suaranya terpotong Pak. Ah, maksud saya kan Mas Iras bilang tadi ya jangan sampai nggak seperti itu biayanya nanti saya bongkar lagi. Tapi setelah Mas Iras pastikan sejauh ini seperti itu berarti kan? Artinya yang Maaf muncul Pak. Mas Iras bikin ini Pak Adil, ya suara saya suaranya terdengar. terpotong. Iya Pak, sekarang udah clear. Oke. Ya seperti Mas Iras bilang tadi kan, jangan sampai yang saya bikin ini nanti harganya nggak sama malah dibongkar lagi. Berarti dengan contoh yang Mas Iras tadi buat, berarti emang sudah begitu kan angkanya itu fixnya gitu. Maksudnya perhitungan rumusnya, penjumlahannya begitu. Iya Pak, Oke. udah diafirmasi kemarin. Jadi saya afirmasi secara langsung. Oke, oke. Ya, saya sepakat. Memang jangan sampai agak kita di tengah jalan berubah gitu ya. Ya memang dibuat dari awal begitu. Kalau emang begitu ya sudah. Nanti tinggal paling kan ya Pak Arsal lah sebagai ini ya tinggal ini aja ini yang manajemen ini siapa yang pegang dan siapa yang kontrol gitu kan. Siapa yang lihat ya admin sampai sebatas admin begitu. Kalau untuk yang laporannya itu coba Mas saya izin diklik laporan itu apa dia munculnya kemana laporan itu ujungnya? Enggak yang Oh, di laporan sistem ini. fungsinya berjalan, Pak. Tapi laporan itu jatuh hasilnya nanti ini output. Output begini ya. Outputnya itu bentukannya ini. Ya, jadi per orangnya berapa, kemudian in total per kategori tenaga kerja berapa. Oke. Ya udah. Berarti ini udah oke. Ini sih lebih kepada sistem bagaimana perhitungan gaji sampai laporan detail mereka kan. Ya, begitu ya. Betul, Pak. Nanti admin ya bikin lagi laporan neracanya berdasarkan gajinya udah sesuai dengan ini ya lampirannya ini gajinya gitu ya udah cocok. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Arsal, Mbak Dewi, atau Iya. Mas Hafiz? Jadi nanti Mas Adril, alur Ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Iyas memang butuh dikonfirmasi di lapangan. Saya siap. khawatir tidak confirm karena aplikasi ini dulu kita bangun udah jadi, kemudian setelah kita lakukan
apa namanya rapat ulang untuk mengkonfirmasi, ternyata berubah total ya Mas Yas ya. Akhirnya dibuat ulang kan kayak gitu, dibuat ulang. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul kemarin sih sudah dirapatkan, tapi kan belum diaplikasikan secara langsung. Nah, ini khawatir ternyata ada yang berbeda. Nah, makanya kan nanti mau nggak mau memang kalau kita mau bicara jalur uang ya mau nggak mau jalur kerja. Tapi istilahnya bagaimana dokumen dan uang itu mengarah berputarnya kan seperti itu. Nah, terima kasih. Nanti tinggal kapan Mas Adril mau ke sana, kapan ada waktu? Boleh nanti saya japri Bapak ya. Saya kira-kira Oh. saya kabari berapa. Karena kan biar enak juga ketemu bersama Bapak juga gitu kan. Nanti takutnya Bapak siapa datang-datang di struktural Bapak nggak ada. Saya bingung kan. Masalahnya Bapak nanya-nanya kan gitu. Oh, nanti ada sama Mbak Dewi, Kalau misalnya saya dapat surat langsung misalnya dari Polri langsung kan, saya ke polsek-polsek juga enak aja gitu. Kalau nggak ada kan saya yang bingung gitu Pak. Iya. Siapa nanya-nanya saya, emang Bapak siapa? Oh jadi, ya gampang. Tinggal diatur jadi, nanti Mbak Dewi masih ada nggak Mbak Dewi? Siap. Mbak Dewi nanti bisa bantu pas kapan mau ke sana, ikut turun ke sana ya Mbak ya, sama boleh. Pak Ipin nanti ditemani Pak Ipin. Siap. Itu jadi tinggal Mas ini aja, mau besok boleh, mau kapan boleh, nanti biar kita atur karena Mbak Dewi banyak pekerjaannya, jadi kita atur supaya bisa nanti sesuai waktunya. Saya khawatir waktu saya terbatas untuk ke sana. Siap. Nanti bisa saya wakilkan lah. Tapi nanti kan bareng, nanti dijemput di mana bisa. Siap. Paling sama ini sih Pak, saya setuju dengan sarannya Mas Iras. Kita coba dulu besok ya. Besok coba input dulu data itu, artinya sistem itu berjalan gitu ya. Yang mudah-mudahan kita bisa cek bisa turun dalam minggu ini, biar kalaupun ada perubahan secepatnya kita sampaikan ke Mas Iras biar diubah begitu ya. Seperti apa nanti yang kita temukan, tapi untuk sejauh ini menurut saya ini sudah cukup baik. Terima kasih Mas Iras, dengan semua data yang begitu rumit ya bisa diklasifikasikan begini ya. Terima kasih untuk itu ya. Mbak Dewi tinggal mungkin PR kita ya, mungkin ya kita turun untuk coba lihat benar nggak sih dokumentasinya seperti ini ya. Biasanya sih kalau hari pertama akan lama ya, seharian ya biasanya sih begitu, biar enak detail itu ya. Kalau bisa nanti saya kabarin dari pagi gitu, kita udah seharian aja, mau sampai sore ya udah pokoknya kita sisir dulu deh gitu, sampai benar-benar kita temuin seperti ini ternyata di lapangan gitu kan. Nanti saya kabarin kapan waktunya ya. Mudah-mudahan kalau bisa sih dalam minggu ini. Saya juga, karena minggu depan itu sudah libur ya, saya sih berharapnya ini sudah kita jalankan di awal bulan, jadi enak gitu kan, meriksa dari tanggal 1 ke depannya enak gitu ya. Iya benar banget, benar. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini, apalagi Mas Iras bilang besok sudah diterapkan ya kan, artinya sudah diterapkan 1 hari 2 hari, kita bisa lihat perbandingannya seperti apa sih dengan sebelum diterapkan, atau apa sih yang ada ya. Kalau orang bilang kamuflase barunya yang apa lagi gitu kan. Nah, mungkin tinggal itu sih. Oke, berarti nanti kalau besok Mas Hafiz yang akan belajar nanti untuk pengisian datanya ya, kayak gitu, langsung di lapangan. Cuman untuk yang laporan tadi aplikasi itu berarti dia harus sistem dulu ya Mas ya? Itu jadi modelnya aplikasi begitu ya Mas ya? Excel Mas. Excel ya? Excel biasa di sana. Saya sengaja menghindari aplikasi, khawatir nanti problem. Excel dulu aja. Nanti saya rencana sih kalau untuk kita bisa lihat semuanya nanti pakai ini Microsoft 365. Oh, yang untuk bersama dibagi itu ya, yang apa itu ya? Iya betul. Jadi di cloud-kan,
Nah, dia kerja di sana tapi Excel gitu aja saya pikir. Bener nggak, Mas? Ya, Iya, iya Pak. lebih Bisa, bisa sederhana. Pak. Hmm? Jadi walaupun Bisa dirubah, kita diterapkan. juga bisa lihat perubahan-perubahannya. Maksud Gitu. saya tadi yang Mas Hafiz buat yang ada admin tadi yang aplikasi itu butuh diinstal atau enggak gitu? Excel itu Pak. Excel ya. Jadi mereka langsung ya tapi kan itu kan harus dikirim dulu mentahannya kan supaya mereka maksudnya gitu loh. Walaupun Excel kan tetap Mas Hafiz harus kirim mentahannya ke mereka kan? Enggak, saya batasin Pak. Jadi kalau misalkan file itu kan dokumen Excel. Dokumen Ah, Excel itu begitu dibuka dia langsung menampilkan form tersebut. Jadi ah. sheet-nya itu nggak bisa di edit. Yang Oke, kemudian ketika manajemen butuh datanya dari admin itu akan ekspor data. Itu udah diberikan fitur ekspor. Ekspor oke, data itu sama filenya itu dokumen Excel, kemudian di situ ada proteksinya. Jadi katakanlah file itu tercecer segala macam, ya dia nggak bisa make, nggak bisa oke, buka. Kemudian dari manajemen nanti import. Jadi file yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh aplikasi, oleh sistem tadi, itu hmm, hanya bisa digunakan oleh sistemnya lagi. oke, oke, Jadi apa namanya, tetap Excel sih bentukannya. Dia Excel bisa dimanipulasi sampai sejauh kayak bikin aplikasi .exe gitu, yang Excelnya benar-benar nggak kelihatan juga bisa. oke. Ya artinya supaya mereka juga enggak karena tadi saya berpikirnya apakah itu ada mentahan aplikasi walaupun Excel gitu ya. Contohnya misalnya kayak Accurate gitu kan. Accurate itu kan walaupun Excel di dalamnya kan tapi dia bentukannya aplikasi yang orang harus buka dia dulu gitu loh. Tadi saya berpikirnya apakah seperti itu atau gimana gitu. Betul Pak, seperti itu. Jadi untuk membatasi pengeditan langsung. Kalau Excel kan terlalu open dia Pak. Kalau Betul, dia betul. bisa ngedit di sheet. Berarti secara nggak langsung kan dia modelnya sebenarnya aplikasi aja kan. Maksudnya dia harus diinstal dulu kan? Enggak. Enggak ya? Asal asal dia punya Excel di komputernya, kan filenya file Excel Pak. Oke, 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 oke. Oke, siap, siap. Biar selaras aja gitu pemikiran kita kan. Nanti jangan sampai saya mikirnya gimana malah bingung nanti. Ya udah nggak apa-apa, boleh, boleh, boleh. Tapi kalau kemarin meetingnya itu Pak Arsal itu di adminnya si Mas yang baru ini ya yang akan pegang itu ya Pak Arsal ya. Iya betul, Mas Hafiz. Berarti kan hanya ada di komputer dia kan, di komputer lain nggak ada harusnya kan? Nggak ada, tapi nanti rencana saya mau aktifkan jadi pakai Microsoft 365 Boleh, boleh. otomatis nanti ke depannya. Jadi biar Oke, oke. dulu di komputer situ, tapi nanti habis itu kan harus diupload ke cloud. Nah, di dalam Microsoft 365. Jadi bisa bersama dalam satu jaringan itu. Siap, siap, Pak. Mungkin kalau dari saya itu aja kali Pak ya sambil kita Cukup. ya kalau dari saya Terima kasih kalau gitu semuanya. Terima kasih banyak Mas Yas, terima kasih banyak Mas Adril, Mas Hafiz, Mbak Dewi. Ya setidaknya kita udah paham, nanti tinggal tindak lanjut berikutnya. Saya tutup ya. ya baik Pak. Ya, Pak Arsal, terima kasih Pak. ya terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Arsal, terima kasih Mas Hafiz, Mbak Dewi. Papi, papi.